Pemirsa, potensi pertumbuhan PTPP sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PTPP Persero Tbk bersama SVP Research Kanaka Solvera Jansen Nasrial. Selamat pagi Pak Jansen. Selamat pagi Mbak, thank you for having me. Ya, dan kita ingin tahu dari analisis Anda untuk melihat kinerja PTPP Persero sepanjang tahun lalu ini seperti apa sebenarnya Pak Jansen? Well, untuk di 2022 ya, dan kemungkinan besar di 2023 itu outlook untuk sektor konstruksi boleh dibilang baik itu untuk PTPP, Wika dan Waskita itu is quite challenging. Jadi sebenarnya ada 3 faktor. Nah, saya sebutin yang faktor pertama dulu. Faktor yang pertama adalah dari sisi balance sheet. Boleh dibilang the big three construction companies, yang pertama adalah Waskita, yang pertama adalah Wijaya Karya, yang kedua Waskita, ketiga PTPP. Itu ketiga-tiganya mempunyai balance sheet situation yang boleh dibilang quite challenging. Itu yang pertama. Jadi artinya dari sisi leverage ratio, debt to equity ratio-nya, debt to EBITDA ratio-nya itu boleh dibilang paling tinggi di antara sektor-sektor lainnya. DER dari PTPP tapi paling kecil, sekitar 1,8. DER-nya Waskita itu paling tinggi, 2,5. DER-nya Wika sekitar 2 kali. Nah, tapi kalau dari sisi operating cash flow, ketiga-tiganya minus. Namun PTPP adalah operating cash flow-nya itu minusnya yang paling sedikit. So artinya kalau in terms of cash flow statement ataupun dari sisi balance sheet, PTPP lebih superior lah dibandingkan dengan Wika ataupun Waskita in terms of balance sheet dan cash flow ya, dari cash flow. So itu dari faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua, konstruksi itu kan semua tergantung dari APBN. Nah, masalahnya APBN kita itu is quite challenging also, baik itu di 2022 maupun di 2023. Despite akan ada konstruksi pembangunan kota baru, kan baru mulai kan sekitar di 2023. Tapi itu it doesn't help either gitu loh. Kenapa? Karena budget defisit kita di 2022 kemungkinan besar di 2023 itu budget defisitnya mungkin sedikit masih di atas 3% terhadap GDP. Jadi budget defisitnya itu udah melebihi sebenarnya pada suatu situasi normal ekonomi ya, yang harusnya tidak boleh melebihi 3%. Jadi quite challenging itu dari sisi dari faktor yang kedua. Jadi quite challenging dari sisi APBN. Bahkan di 2021 itu draftnya APBN untuk di 2022 itu akan ada penurunan anggaran untuk konstruksi sekitar 8 atau sampai 9%. Jadi ada penurunan anggaran untuk infrastruktur. Nah, bahkan anggaran khusus untuk kementerian, misalnya Kementerian PUPR dan juga Kementerian Transportasi itu juga penurunan anggarannya juga hampir double digit, sekitar kurang lebih hampir 20%. Jadi dari itu quite challenging. Nah, faktor yang ketiga ini yang paling menentukan. Yang menentukan adalah ini sampai sekarang saya belum pernah dengar belum pernah dengar nih movementnya dari SWF Indonesia nih. Lembaga Pengelola Investasi Indonesia atau INA. Nah, ini sampai sekarang belum kedengaran gebrakannya. Nah, sejogjanya itu SWF Indonesia seharusnya bisa meringankan beban balance sheet dari semua pemain konstruksi BUMN Indonesia. Namun sampai sekarang belum kedengaran. Jadi it's quite challenging outlooknya. Namun PTPP adalah paling tidak begitu challenging in terms of the balance sheet-nya sama cash flow-nya. Baik. Melihat challenge yang harus dihadapi oleh PTPP, tapi mereka juga menganggarkan capex 4,2 triliun begitu Pak Jansen. Ini pun juga untuk carry over anak usaha. Apakah ini cukup realistis begitu dan seoptimis apa hal ini bisa dilakukan oleh perseroan dari analisis Anda? Honestly sih, I'm not sure it's going to be easy ya untuk diimplementasikan, karena capex itu kan juga harus butuh source of financingnya, source of fundingnya. Nah, jadi
source of fundingnya kalau dari sisi cash yang sekarang ya itu agak kurang memungkinkan dari sisi cash sekarang. Karena masalahnya net income-nya masih net loss, operating cash flow-nya masih minus. Jadi yang paling memungkinkan source of funding-nya adalah divestasi aset, yaitu divestasi aset mau itu di sektor propertinya maupun di bisnis yang lainnya itu harus segera diinvestasi. Ya, tapi memang ada rencananya kan 19 aset yang rencananya akan mereka divestasi. Iya, that's right. Tapi divestasi itu kan nggak secepat. Baik. In terms of likuiditas nggak secepat kita trading obligasi negara ataupun misalnya kita trading emas misalnya, karena itu kan butuh waktu ya dari sisi legalnya segala macam. Ya, betul. Baik, lalu secara fundamental Anda sendiri melihat PTPP ini sekuat apa sebenarnya di 2022 dengan capex yang ditargetkan 4,2 triliun tapi agak quite challenging begitu ya kalau kata Anda tadi. Ini seperti apa dilihat secara fundamental? Kalau fundamentally lebih sounding lah, lebih sound daripada waskita ya. Waskita memang balance sheet-nya very challenging sekali gitu. Jadi tadi kita kupas, walaupun secara market cap PTPP itu adalah yang nomor 3 setelah Wika dan Waskita, namun balance sheet-nya itu gearing ratio-nya lebih kecil daripada Waskita ataupun Wika. Operating cash flow-nya minusnya lebih kecil dibandingkan dengan the other two. So lebih jadi artinya kalau least challenging artinya source of fundingnya untuk mendapatkan capex apabila PTPP bisa mengeksekusi divestasi asetnya di sektor properti misalnya itu mungkin lancar, nah itu akan lebih jauh menolong lagi. Namun environment-nya lebih fundamentally lebih better lah dibandingkan dengan the other two. Baik, artinya ini bisa juga cukup berpengaruh terhadap bagaimana nanti hasil divestasi yang tengah mereka rencanakan begitu ya. Kalau untuk raihan kontrak Pak Jansen yang mungkin bisa didapat atau diperoleh oleh PTPP dalam hitungan dan analisis Anda untuk 2022 seperti apa? Dan kalau kita kaitkan juga dengan IKN begitu, dengan Ibu Kota Negara Baru akan seperti apa? Ada tidak keterkaitannya? It's quite challenging juga kalau menurut saya gitu ya, karena kan kalau konstruksi ini kan sektor yang kita harus keluarin capex dulu, harus keluarin modal dulu. Nah, harus keluarin modal dulu, udah begitu IRR-nya, internal rate of return-nya juga lebih kecil sebenarnya. Makanya ROI sektor konstruksi itu paling kecil lah dibandingkan dengan industri lainnya. Jadi it's quite challenging. Mungkin di 2023, 2024 apabila APBN kita defisitnya lebih healthy ya, karena memang semua untuk sektor konstruksi secara umum kan untuk BUMN kan tergantung kepada anggaran APBN kita akan healthy atau tidak gitu. Tapi yang paling penting adalah peran besarnya SWF Indonesia nih. Sampai sekarang belum. Karena kalau misalnya SWF Indonesia masuk itu saya rasa mungkin divestasi aset bisa lebih cepat dilaksanakan ya. Baik. Ya, jadi artinya kalau cepat dieksekusi artinya nilai kontraknya gampang cepat juga dieksekusi. Oke, dan ada aliran dana juga yang bisa didapatkan oleh perseroan begitu ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Jansen, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog. PTPP Persero Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2010. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Silakan Cikal. Ya, baik Catri dan pemirsa. Saham PTPP bergerak dinamis di sepanjang Latun 2022 dan berikut sejumlah data terkait PTPP. Kita simak untuk PT Persero Tbk dengan kode saham PTPP melakukan pencatatan pada 9 Februari 2010 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha jasa konstruksi di sektor infrastruktur dengan subsektor konstruksi bangunan dan industri konstruksi bangunan. Kita simak saat ini pemegang saham dari PTPP di mana saham mayoritas sebesar 51% atau 3,1 miliar lembar saham dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan sebanyak 49% atau 3 miliar lembar saham dimiliki oleh masyarakat.
Kita simak pergerakan nilai saham PTPP pemirsa, di mana pada 3 Januari di 1020, kemudian meningkat di 7 Januari 1065 dan turun pada 12 Januari di 995. Kemudian sempat naik pada 14 Januari di Rp1.000 per lembar saham. Kemudian kita lihat selanjutnya trennya menurun pada 17 Januari di 930 dan kembali turun pada 19 Januari di Rp890 per lembar saham dan kembali naik pada 21 Januari di Rp930 per lembar saham. Demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Cakri. Baik, terima kasih Cikal. Dan saya kembali ke Pak Jansen Nasrial. Pak Jansen, kalau melihat pergerakan saham dari PTPP dari bacaan Anda sepanjang tahun lalu ini seperti apa, dan juga melihat pergerakannya di awal tahun ini di Januari, ini akan seperti apa prospek dari PTPP sendiri? Well, saham PTPP itu ketika lembaga pengelola investasi Indonesia masuk itu di awal Januari tahun 2021 kalau tidak salah, itu memang itu sempat menjadi katalis yang sangat signifikan ya secara garis besarnya. Namun setelah belum ada gebrakannya lagi dari SWF, nah itu pelan-pelan performanya sektor konstruksi secara overall termasuk PTPP juga mulai menurun gitu. Jadi kelihatan menurunnya itu dari kuartal kedua 2021. Nah, memang secara year on year di tahun 2021 EPS growth-nya sektor konstruksi memang naiknya sangat kencang gitu ya, sekitar 70 sampai 90%. Namun kan kalau yang namanya perusahaan itu kan kita melihat outlook view-nya ke depan untuk 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Nah, jadi kalau kita bicara 2021 sudah lewat, EPS growth-nya sudah bagus. Jadi artinya harga yang sekarang itu sudah merefleksikan sudah memprice in-kan full valuation saham PTPP pada saat ini di 2021. Nah, sekarang tinggal ke depannya nih, apakah bisa melewati 1.000 lagi kah? Apakah bisa mencapai di target price 1.150 gitu loh. Nah, namun kedepannya di 12 bulan ke depan ya tadi budget defisitnya masih 3%, anggaran APBN untuk infrastruktur juga turun 9%, bahkan PUPR juga turun 18%. Lalu juga divestasi aset ini berlangsung lancar kalau misalnya SWF Indonesia itu udah mulai masuk lagi-lagi SWF ya. Baik, dan lagi-lagi ini kaitannya dengan divestasi ya. Kita para pelaku pasar mungkin juga bisa wait and see juga terhadap seperti apa divestasi yang akan dilakukan oleh PTPP nanti ya. Singkat saja Pak Jansen, rekomendasi Anda jadinya untuk PTPP kira-kira untuk dalam waktu dekat ini seperti apa? Untuk saat ini masih netral sih. Mbak, kita masih wait and see. Di 940 itu udah fully value. Jadi karena memang outlooknya masih challenging. Kalau 2021 memang EPS growth-nya sangat bagus, tapi kita melihatnya 12 bulan ke depan. Sekarang tergantung gebrakannya SWF Indonesia untuk bisa mempercepat eksekusi divestasi aset semua pemain konstruksi Indonesia termasuk PTPP. Oke, baik, pesan itu ya untuk SWF Indonesia. Baik, terima kasih Pak Jansen untuk analisis Anda terhadap PTPP untuk hari ini di Corporate Action. Salam sehat. Ya, thank you. Ya, pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update.